Di sisi lain acara konferensi pers itu, di saat yang bersamaan Andre sedang melakukan negosiasi dengan pihak dari pramugari dan pramugara itu. Di sisi lain acara konferensi pers itu, di saat yang bersamaan Andre sedang melakukan negosiasi dengan pihak dari pramugari dan pramugara itu. Terlihat Andre sedang menyodorkan surat perjanjian ke hadapan mereka untuk tidak memperpanjang masalah tersebut ke pihak berwenang karena hal itu bisa berakibat buruk dan membuat citra buruk bagi perusahaan dikarenakan Reza adalah anak dari seorang pengusaha itu yaitu Pak Ridwan. Setelah itu Andre menyodorkan 2 buah kotak kepada mereka. Rupanya di dalam kotak itu ada sejumlah uang yang cukup banyak. Dari sini terlihat bahwa Andre sedang menyogok mereka agar tutup mulut dan tidak memperpanjang masalahnya lebih lanjut. Saya, Ridwan Geber akan melanjutkan tujuan pimpinan sebelumnya dan membuat Geber Group sukses dan bangga di pasar global. Sebagai perusahaan yang memimpin pengembangan ekonomi Indonesia. Ucap Pak Ridwan dalam pidatonya sambil mengepalkan tangan dan tertawa. Para tamu pun bersorak dan bertepuk tangan untuk Pak Ridwan. Kemudian Pak Ridwan mengakhiri pidatonya dengan memberi salam penghormatan kepada para tamu undangan dengan sedikit membungkukkan badan dan memberikan senyumannya. Setelah Andre selesai melakukan negosiasi, Andre menghampiri Reza yang tengah tertidur pulas di kursi yang masih dalam keadaan terikat dengan kaki di atas meja sambil mengorok. Kemudian Andre melepaskan kacamatanya dan menendang kursi yang diduduki Reza untuk membangunkan Reza. "Hei!" ucap Andre sambil menendang kursi. Reza pun terbangun dan mengubah posisi duduknya. "Ayo pergi," ucap Reza setelah bangun. Setelah beberapa menit kemudian Andre dan Reza bergegas lari menghampiri panggilan ayahnya dengan keadaan Reza berlari sambil memakai jasnya. Sebelum sampai kamar hotel ayahnya, Andre menghentikan Reza. "Tunggu, tunggu," ucap Andre menghentikan Reza dengan memegang pundaknya. Setelah berhenti, Andre merapikan dasi Reza. "Oke," kata Reza. "Rambutmu," ucap Andre melihat rambut Reza yang acak-acakan. Kemudian Reza segera merapikan rambutnya. "Sudah?" tanya Reza ke Andre. "Sip," jawab Andre. Reza dan Andre bergegas lari memasuki ruangan kamar hotel Pak Ridwan. Sesampainya di kamar hotel, "Dasar anak kurang ajar," kata Pak Ridwan teriak memarahi Reza sambil melempar pot kaca ke lantai. "Maaf, tolong tenang dulu dengarkan aku," ucap Reza. Kemudian Pak Ridwan melempar pot lagi ke lantai sambil membawa tongkat golf. "Kini alasan apa lagi yang ingin kamu katakan? Anak kurang ajar," kata Pak Ridwan ingin memukul Reza dengan tongkat golf. "Bukan begitu. Aku tak sengaja melakukannya," ucap Reza dengan ekspresinya yang ketakutan. "Kemari, kemari. Kemari sekarang," kata Pak Ridwan yang sedang marah. "Bagaimana aku bisa membesarkan anak kurang ajar ini?" kata Pak Ridwan. Lalu Pak Ridwan membuka jasnya dan melemparkannya ke Reza. Kemudian Reza berlari ke arah ibunya dan ibunya melindungi Reza dari kemarahan ayahnya. "Maafkan aku. Ini salahku melahirkan putra yang kurang pantas," ucap Bu Mega dengan menyesal. "Ibu menyakahkan diri sendiri lagi," ucap Reza sambil berlindung di belakang ibunya.
Sudah ku bilang. Aku keluar lebih cepat karena terburu-buru. Ucap Reza. Jika lahir prematur 7 bulan dan membuat ibumu menderita, setidaknya kendalikan dirimu dan mulai bersikap seperti manusia. Ucap Pak Ridwan. Tidak seperti bayi lahir lainnya. Ternyata Reza dilahirkan saat usia kandungan 7 bulan, bukan 9 bulan. Kemarahan Pak Ridwan yang semakin memuncak, sehingga Pak Ridwan mengangkat tongkat golf dengan kedua tangannya ke atas, ingin memukul Reza. Ayah. Tekanan darah ayah. Ucap Reza dengan tangan di depan ingin menenangkan ayahnya yang ingin memukulnya dengan tongkat golf. Tekanan darah. Sebelum memikirkan tekanan darah ayah, pikirkan kakimu dahulu. Ucap Pak Ridwan bersiap memukul kaki Reza. Untungnya Reza menghindar, sehingga pukulan Pak Ridwan meleses mengenai sofa. Kemudian Andre berlari membawa tongkat bisbol. Pak Ridwan, saya membawakan ini. Ucap Reza sambil menyerahkan tongkat bisbol ke Pak Ridwan. Pak Ridwan pun mengambil tongkat bisbol yang ada di tangan Andre. Jika hanya menggunakan kekerasan, maka kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik. Ucap Reza dengan ekspresi wajahnya yang semakin ketakutan. Apa? Komunikasi? Tanya Pak Ridwan sambil marah. Reza, mohon ampun saja. Ucap Bu Mega ke Reza agar Reza segera meminta maaf saja ke ayahnya. Kenapa ayah marah bahkan sebelum aku menjelaskannya? Ucap Reza. Manajer Andre. Turun. Ucap Pak Ridwan ke Andre. Ayah. Ucap Reza. Ya. Baik Pak. Kata Andre. Kemudian Andre merentangkan tangan dan kakinya di lantai seperti posisi push up. Tidak. Andre tidak bersalah. Kata Reza. Dia bersalah karena membiarkan sebuah bom waktu, Reza, masuk ke pesawat sendirian. Ucap Pak Ridwan sambil mengambil ancang-ancang ingin memukul Reza dengan tongkat bisbol yang ada di tangannya Pak Ridwan. Aku berbohong kepadanya agar bisa naik pesawat itu. Ucap Reza membela Andre. Kemudian Pak Ridwan melayangkan pukulannya dengan tongkat bisbol ke paha belakang Andre. Kamu sama saja. Ucap Pak Ridwan ke Andre sambil memukul lagi. Kamu tidak punya hal yang pantas dilakukan. Ucap Pak Ridwan dan memukul lagi Andre. Setelah pukulan yang ketiga, kemudian Reza berlutut di hadapan ayahnya. Ayah, maafkan aku ayah. Ini semua salahku. Jika ingin memukul seseorang, pukul saja aku. Ucap Reza sambil berlutut dan memejamkan matanya dengan rasa bersalah. Kemudian Pak Ridwan berhenti dan melemparkan tongkat bisbol itu ke lantai. Jangan biarkan aku melihat dia, Reza, untuk sementara. Ucap Pak Ridwan sambil menunjuk Reza. Pak Ridwan pun pergi bersama para bawahannya meninggalkan mereka. Setelah itu, Andre berdiri dan membungkukkan sedikit badannya ke Pak Ridwan. Bu Mega menghampiri Andre. Terima kasih manajer Andre. Ucap Bu Mega. Kemudian Bu Mega pun pergi bersama bawahannya juga menyusul Pak Ridwan. Berdirilah. Ucap Andre ke Reza dengan nafas yang terengah-engah karena kelelahan dan kesakitan sehabis dipukul. Kenapa ayahku tidak pernah mendengarkan aku? Aku punya alasan. Dia hanya bisa memarahiku untuk melampiaskan amarahnya. Ucap Reza dengan kepala menunduk. Ya,
Aku harus mematuhinya. Dia rajanya. Lanjut Reza. Sebelum mengeluh, ketahuilah bahwa kamu mendapatkan hak istimewa darinya. Ucap Andre. Kemudian Andre pun pergi meninggalkan Reza yang masih berlutut. Mungkin. Ucap Reza.